selamat berkumpul kembali bersama-sama untuk kita boleh beribadah di tempat ini. Karena saya yakin dan percaya ini satu kerinduan kita bersama untuk datang, menyembah dan memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan. Sama-sama kita mau angkat satu pujian, satu hal yang kau rindu, untuk diam di dalam rumah Engkau Tuhan. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku cinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di perak tangan-Mu, daripada
kami Tuhan. Ini kerinduan setiap dari umat-Mu di tempat ini, untuk sama-sama berkumpul di rumah-Mu Tuhan, menikmati setiap kemurahan-Mu, menikmati setiap berkat-Mu yang boleh tercurah bagi kami Tuhan. Tuhan, kami sungguh sangat berbahagia Tuhan, kami boleh berkumpul memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Bapak, kiranya Engkau akan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan dalam ibadah ini Tuhan, setiap pujian penyembahan Tuhan, bahkan saat kami mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau mengurapi kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau akan tibakan mereka di tempat ini dengan selamat, untuk bertemu dengan kami, bertemu dengan Engkau, memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan, ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan amin. Saya persilakan sang jemaat untuk duduk kembali. Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Siap memuji memuliakan nama Tuhan? Haleluya. Siap memuji memuliakan nama Tuhan? Amin. Kita serukan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau tinggikan bahwa Tuhan itu dahsyat, kekuatannya melebihi segalanya, karena Tuhan adalah menara dan kota benteng perlindungan kita. Amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, sama-sama kita mau serukan nama Yesus. Nyatakan rasanya
segalanya bagi setiap orang yang percaya termasuk kita. Amin. Karena nama Yesus adalah segalanya bagi kita, maka kekuatan yang diberikan oleh Tuhan adalah sumber kekuatan yang boleh berguna bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau sambung dengan satu pujian, Allah sumber kuatku, karena hanya Tuhan milik kita di surga. Kekuatan kita dan sudah selayaknya kita juga mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita jadikan firman Tuhan ini sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari sabdanya. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat
dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Dulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan dalam hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih, haleluya, haleluya. Kami siap mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami untuk kami bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Setiap kami semua yang sudah memuji dan menyembah kepada Engkau, mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang sebentar akan merenungkan kebenaran firman-Mu, mari kiranya Tuhan tolong setiap hidup kami,
agar kami dapat menikmati kebenaran firman Allah, sehingga firman Allah menjadikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya hamba-Mu yang sederhana ini, kiranya pengurapan yang baru Engkau nyatakan dalam hidup hamba-Mu ini, sehingga apa yang hamba sampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Dan kami semua siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah belajar bagaimana Yusuf ketika dia belajar mengatasi segala konflik kehidupan yang terjadi di dalam kehidupannya, dan kemudian Yusuf ini belajar untuk memfokuskan bukan kepada masalahnya, tetapi dia menitik beratkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang sanggup memberikan sebuah jalan keluar, sehingga kemudian Yusuf sekalipun kalau secara fisikal ataupun secara jasmania ada pantasnya lah bahwa dia harus mengeluh, dia harus boleh mengalami tekanan yang sedemikian rupa dari saudara-saudaranya, tetapi itu semua dilupakannya. Karena apa? Karena dia hanya berpikir kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat contoh yang kedua di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya baca demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag lebih telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan semua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan pada konteks ini, ada satu peristiwa yang sangat menggetirkan hati kepada Daud beserta dengan pengikutnya. Kalau kita baca secara detail kisah daripada Daud ini Bapak Ibu, yaitu waktu itu Daud seharusnya dia sudah menjadi raja Israel, tetapi oleh karena Saul pendahulunya
ataupun raja pertama Israel yang akan digantikan oleh Daud itu masih belum bisa menerima secara legowo, masih memiliki sebuah kerinduan supaya dia memaksakan diri sekalipun sudah ditolak oleh Tuhan, tetapi kemudian dia memaksakan diri untuk tetap menjabat sebagai penguasa yang ada di Israel. Dan sebenarnya tampuk kepemerintahan dari Allah itu sudah digeser kepada Daud, tetapi Saul tidak mau terima. Akhirnya kemudian Saul berusaha sekuat tenaga untuk bisa menghabisi nyawa daripada Daud ini. Dan ketika Daud nyawanya terancam, dengan sekuat hati, dengan kekuatan dirinya beserta dengan kekuatan Allah, Daud berusaha untuk selalu menghindar daripada kejaran Saul. Dan kalau kita perhatikan pasal-pasal sebelumnya, di situ kita memperhatikan sebenarnya Daud ini sudah selama 2 kali itu bisa mengalahkan Saul, bisa membunuh Saul, tetapi itu tidak pernah dikerjakan oleh Daud. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa Saul, sekalipun Saul ini raja yang jahat, raja yang tidak melakukan ketetapan Tuhan, tetapi Daud tetap menghormati Saul sebagai seseorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Oleh karena pengurapan yang datang dari Tuhan ini, Daud tidak mau mengambil alih penguasaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Saul. Sehingga ketika sewaktu Daud ini punya kesempatan untuk membunuh, itu tidak pernah dikerjakan oleh Daud. Karena Daud menghormati otoritas Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, Saul ini adalah raja yang diurapi Tuhan. Saul ini adalah harus dihormati. Karena apa? Karena ada Allah, pengurapan Allah dinyatakan Allah atas kehidupannya. Sehingga kemudian Daud rela untuk kemudian dikejar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud sudah mulai putus asa, ketika Daud ini sudah mulai segala jerih lelahnya itu selalu terintimidasi oleh Saul, kemanapun Daud berada, kemudian Saul ini bisa mengejarnya. Akhirnya muncul dalam pikiran Daud, untuk apa? Untuk Daud ini mencoba untuk ke kerajaan Filistin. Karena apa? Karena Daud berpikir, kalau dia ada di tanah orang Filistin, kalau dia menggabungkan diri dengan bangsa Filistin, maka Saul ini tidak berani. Pengalaman saat Goliat sebelum dibunuh oleh Daud, Goliat ini ditakuti betul oleh orang Israel. Dan itu tidak hanya oleh orang Israel, tetapi juga ditakuti oleh Saul. Sehingga kalau Daud ini berlindung di kerajaan Filistin, aman. Dan itu memang dikerjakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti bisa membaca pasal yang ke-27. Ketika Daud bergabung dengan orang Filistin bersama dengan anak-anak buahnya, itu aman. Karena apa? Saul tidak berani mengejarnya. Tetapi justru orang Filistin yang merasa tidak aman. Jadi ketika Daud ini punya ikhtiar, punya sebuah rencana untuk apa? Membela orang Filistin, untuk bersama-sama berperang orang Filistin ini, berperang kepada Israel yang disebut di tanah Israel dalam konteks itu.
Raja memang senang waktu itu. Raja Akis yang bernama Akis, dia senang sekali karena wah, Daud ini ikut. Tetapi raja-raja sekutu Filistin berkata, jangan, biarkan Daud ini pulang saja, kembali ke tanah yang sudah kita berikan, yaitu Siklag. Walaupun itu ada di dalam penguasaan kerajaan Filistin, tetapi yang penting dia tidak usah ikut perang. Dan akhirnya kemudian Raja Akis memanggil Daud. Daud dipanggil, saya sebenarnya senang kalau kamu ikut perang, tetapi sekutu kami tidak nyaman. Ya, karena apa? Karena Daud masih dicurigai, ini jangan-jangan pura-pura membela, tetapi justru menusuk dari belakang. Bisa-bisa musuh dalam selimut, yaitu keting. Wah, ini bahaya ini. Jadi sekutunya Akis itu berkata, mengusulkan kepada Akis. Akhirnya dipanggil, dan kemudian Daud mengikuti arahannya Akis. Sudah, yuk kembali ke Siklag. Karena apa? Karena ketika Daud ini mengikuti Raja Akis, dia sebagai bagian daripada orang Filistin, kemudian Daud ini diberi tanah yang namanya Siklag untuk supaya ada di sana. Dan ketika saat Daud ini diusulkan untuk kembali, akhirnya Daud kembali, Bapak Ibu, ke Siklag. Tetapi apa yang terjadi? Sampai di Siklag, semua milik, barang-barang milik mereka sudah dibakar habis oleh orang Amalek. Dan kemudian orang-orang tua, anak-anak, wanita-wanita yang waktu Daud itu menghadap ke Akis itu tidak ikut, semuanya ditawan. Dan ini menjadi sebuah persoalan yang berat. Kalau kita perhatikan tadi ayat 1, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi sebuah peristiwa yang tidak pernah diduga oleh Daud. Kalau ketika mereka menghadap Akis, karena dari Siklag sampai ke wilayah kerajaan Filistin, itu menempuh perjalanan yang cukup panjang. Karena apa? Daud tidak sendirian. Dalam buku yang berbeda, ketika saya membaca autobiografinya Daud, itu dikatakan perjalanannya itu cukup panjang, dan yang mengikuti Daud ini para prajurit yang cukup banyak, yaitu sekitar kurang lebih 400 orang. Bayangkan 400 orang itu harus berjalan, Bapak Ibu, kurang lebih 5 perjalanan jauh, 5 hari perjalanan jauh. Maka lihat, ketika mereka meninggalkan itu, Amalek menyerang Siklag. Karena apa? Karena memang orang Amalek ini juga merupakan salah satu suku daripada orang Filistin. Itu jengkel kepada Daud, sehingga mereka mengetahui bahwa ketika Daud tidak bersama dengan para orang-orang tua dan anak-anak dan istri-istri para prajurit itu, mereka itu punya inisiatif menyerang, dan rupanya berhasil, Bapak Ibu yang dikasihi. Dan ini tidak pernah diprediksi
ataupun tidak pernah dibayangkan oleh Daud. Terjadi Bapak Ibu yang dikasihi itu. Dan apa yang terjadi? Ketika semuanya dibakar, ketika anak-anak dibawa, orang tua dibawa, istri-istri mereka dibawa semua. Memang mereka orang Amalek ini tidak menghabisi nyawa salah satu daripada orang itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka termasuk, kalau zaman sekarang dalam peperangan, mereka ini termasuk sipil, bukan prajurit. Makanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, peperangan yang terjadi di Timur Tengah, atau secara khusus bagaimana Israel berekspansi, karena setiap tahun Israel sampai hari ini selalu mengadakan sebuah serangan-serangan, dan itu ada aturannya. Tidak semua orang itu harus dibunuh, tapi yang termasuk tentara itu bisa dibunuh, tapi kalau itu penduduk sipil tidak bisa. Dan itu sudah diatur dari waktu itu Bapak Ibu, dari zaman raja-raja pertama, raja yang kedua. Dan itu terjadi saat disikap. Jadi peristiwa yang tidak pernah diduga itu kemudian muncul dan harus dihadapi. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada dua respon yang terjadi di dalam cerita ini. Kalau kita perhatikan yang pertama, respon yang pertama ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah berhati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Respon yang pertama terhadap peristiwa yang sangat menyedihkan, rakyat itu marah. Mereka berespon yang negatif, bukan meresponi dengan positif tetapi negatif. Padahal kalau kita perhatikan, masalah yang dihadapi Daud dengan rakyat itu sama. Tapi kenapa kok rakyat waktu itu justru akan melempari Daud dengan batu? Apakah ini kesalahan Daud? Kalau kita melihat background-nya Bapak Ibu, kenapa sampai mereka itu justru menanggapinya, meresponinya dengan negatif? Karena mereka itu dari latar belakang yang juga negatif Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, mari di 1 Samuel, bagi Bapak Ibu yang sudah membaca masuk ke apa nanti sudah tahu. 1 Samuel pasal 22. Ini orang-orang yang mengikuti Daud. Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Rupanya Bapak Ibu, background masyarakat yang mengikuti Daud ini adalah orang-orang yang bermasalah. Orang yang sakit hati tadi dikatakan, orang yang dalam kesukaran, orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Ya. Sementara Daud harus memimpin mereka. Makanya ketika terjadi sebuah masalah, mereka tidak bisa berpikiran yang baik, sehingga responnya negatif. Karena
backgroundnya juga rupanya negatif. Masa lalunya itu rupanya mempengaruhi kehidupan mereka. Makanya saya dan Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena ketika saya dan Bapak Ibu percaya Yesus Kristus, hidup lama kita sudah diampuni dosanya. Amin. Kita sudah diperbaharui. Jadi tidak muncul lagi, bibitnya itu sudah mati. Tapi masyarakat yang mengikuti Daud waktu itu rupanya, karena mereka backgroundnya itu dalam kesukaran, kemudian mereka ini adalah orang-orang yang sakit hati, mereka ini adalah orang-orang yang temperamental, tetapi hidup lamanya mereka tidak pernah dibereskan. Maka ketika muncul sebuah persoalan, itu bibit itu muncul sehingga mereka itu menjadi marah. Seharusnya orang-orang yang mengikuti Daud waktu itu harusnya berarti kalau mereka memang punya pikiran atau background yang baik, atau hidup mereka itu sudah beres dengan masa lalu. Saya rasa tidak akan terjadi seperti itu. Tidak akan terjadi emosi. Padahal nasibnya itu sama. Tapi Daud dijadikan kambing hitam. Setelah jadi kambing hitam, mau jadi kambing guling. Mau dilacak batu Bapak Ibu. Mau dibunuh. Penting Bapak Ibu, makanya background masa lalu itu harus beres dulu. Ya. Kita belajar minggu yang lalu, Yusuf. Masa lalunya begitu kelam. Masa lalunya begitu penuh dengan masalah. Tapi karena Yusuf sudah selesai dengan hidup masa lalu, maka dia bisa mengikuti hidup yang masa depan karena mengikuti kehendak Tuhan. Nah, para pengikut tentara 400 orang yang bersama dengan Daud ini rupanya masa lalunya belum beres. Sehingga kemudian ketika terjadi masalah konflik yang tidak pernah diperhitungkan itu terjadi, mereka kemudian marah dan justru mau membunuh daripada Daud. Ini respon yang pertama. Kemudian respon yang kedua yang berbeda dengan itu, yaitu respon Daud. Kalau kembali kepada pasal 30, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini berespon positif. Ketika situasi betul-betul menjepit, situasinya betul-betul tidak menguntungkan secara jasmani, karena masalah itu timbul juga tidak pernah terpikirkan terlebih dahulu. Kalau mungkin masalah itu datang dengan kulon-kulon dulu, mungkin bisa diatasi dulu. Tapi kalau masalahnya itu tiba-tiba, bagaimana? Pada minggu kemarin, hari Kamis itu ada hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan di Magelang. Biasa kalau hamba Tuhan wilayah, maka majelis wilayah harus ngurus sampai ke pemakaman. Ketika saya kemudian coba ngobrol dengan istri yang akan melanjutkan, istri itu minta maaf dengan saya. Maafkan ya Pak Yakob, karena suami saya dulu ini termasuk
karakternya sumbunya pendek. Maksudnya gimana Bu sumbunya pendek? Ya kadang-kadang kalau ngomong nyelekit. Saya ngomong sudah ada apa-apa. Saya sudah tahu karena backgroundnya memang mungkin belum begitu dibereskan, jadi seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu keputusan, ada sesuatu yang ini mudah untuk emosinya dulu yang muncul, itu sumbu pendek. Ya, gampang meleduk. Kalau sumbunya pendek, kalau Bapak Ibu suka mainan mercon, ya apa-apa, yang penting Ibu melanjutkan pekerjaan Tuhan. Anak-anak diarahkan supaya bisa melanjutkan pekerjaan Tuhan. Kalau ada apa-apa, hubungi majelis wilayah kalau memang perlu nasihat dan sebagainya supaya pekerjaan Tuhan di sini itu tetap berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang ketika keadaan kondisi itu yang tidak pernah diharapkan kemudian muncul, nah kadang-kadang respon kita ini diperlukan. Apakah kita sumbunya pendek? Apakah kita mau meresponi dengan hal yang negatif? Apakah kita mau meresponi dengan hal yang positif? Kalau orang-orang yang mengikuti Daud itu, mereka berusaha meresponinya dengan negatif, dengan emosi. Apakah kemudian itu selesai? Tidak. Tetapi yang dikerjakan oleh Daud adalah respon yang positif. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud mencoba walaupun kondisinya itu menjepit, nasibnya sama, bahkan kalau boleh dikatakan nasib Daud itu lebih tragis. Kenapa? Sudah istrinya juga dibawa oleh orang-orang Amalek. Sementara yang dipimpin oleh Daud ini juga ingin membunuh. Tetapi Daud belajar menguatkan hati kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika Daud mencoba menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, kalau nanti Bapak Ibu baca ayat 7 dan selanjutnya, kemudian Daud datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan langkah-langkah, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apakah aku harus mengejarnya? Apakah aku harus mengejar mereka? Dan Tuhan berkata, kejar. Karena apa? Karena engkau akan dimampukan oleh aku untuk mengejar mereka. Dan orang-orang yang ditawan itu bisa aku bawa pulang. Karena dia mencurahkan seluruh isi hati, mengandalkan Tuhan. Tuhan menjadikan satu sumber pertolongan yang utama di dalam hidupnya, sehingga Daud ini bisa mengalami sebuah ketenangan. Daud ini bisa mengalami kekuatan. Dia berusaha untuk tidak terpancing emosinya. Kira-kira Bapak Ibu, Daud kalau waktu itu emosi boleh enggak? Boleh juga. Ya. Kalau waktu itu Daud mau emosi bisa juga. Tetapi itu dia tidak kerjakan. Tetapi yang dia kerjakan adalah menguatkan kepercayaannya, menguatkan imannya, menguatkan seluruh keyakinannya kepada Tuhan. Dia pasrah betul dengan Tuhan. Kata menguatkan
kepercayaannya kepada Tuhan pada konteks Ibrani itu adalah tidak ada sedikit pun keraguan dalam dirinya. Kalau seandainya waktu itu dia harus mati dan dirajam dengan batu oleh para pengikutnya, wis bodoh. Tapi yang penting bahwa aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada diplomasi yang cukup seru, tidak. Daud tidak berkata, kenapa sih kalian seperti itu? Tidak. Tetapi yang dia kerjakan langsung menguatkan hatinya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, respon yang benar menjadikan jalan keluar yang benar juga. Jadi kita penting untuk belajar untuk senantiasa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena dengan saya dan Bapak Ibu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan tunjukkan jalan keluar yang terbaik buat kita. Amin. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri, tetapi dia pasti akan memberikan respon yang positif juga kepada kita. Ketika kita berespon positif kepada masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, respon positif kita adalah kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka respon positif juga akan terjadi di pihak Tuhan, meresponi saya dan Bapak Ibu yang mau datang kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah tinggalkan. Sampai akhirnya Tuhan menuntun Daud, dan Daud diberikan jalan keluar, dan nanti endingnya Bapak Ibu, sampai akhirnya Daud memerintah menjadi raja Israel, bisa melewati semua persoalan-persoalan itu. Karena apa? Karena Tuhan yang dipercayai, yang diyakini oleh Daud. Biarlah kita mau belajar untuk senantiasa percaya dan sungguh mengandalkan Tuhan, karena memang Tuhan patut diandalkan. Kita berikan kepala, kita berdoa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, perlindunganku
tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, bersekutu denganmu, amin, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa sungguh indah ketika kami dekat dengan Tuhan, sungguh kuat ketika kami dekat dengan Engkau. Kami yakin Tuhan, kedekatan kami dengan Tuhan memberikan sebuah kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Ketika kami harus menghadapi pergumulan hidup, ketika kami harus menghadapi masalah-masalah yang seringkali masalah itu datang tidak pernah kami duga, tetapi itu harus terjadi. Tetapi kami yakin saat kami menguatkan hati kami kepada Tuhan, maka jalan keluar Tuhan pasti berikan atas hidup kami. Sesuatu yang indah Tuhan nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami dapat melihat bagaimana Tuhan berperkara buat kami, bagaimana pertolongan Tuhan akan datang secara tepat pada waktunya buat kami, sehingga kami tidak mudah jatuh, tetapi kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kami mau belajar untuk meresponi secara positif segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau mengandalkan Tuhan di atas segalanya, karena dengan mengandalkan Tuhan,
maka rancangan yang luar biasa itu pasti Tuhan berikan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami percaya, kami yakin Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau adalah perlindungan, kota benteng kami. Kami tidak akan pernah goyah ketika kami dekat dengan Tuhan. Membela setiap umat-umat Tuhan di dalam segala pergumulan mereka. Tuhan yang akan campur tangan dan Tuhan yang akan menuntunnya sampai mereka boleh mengalami kemenangan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Berjalan seperti biasa, pada hari Minggu kita kembali pada pukul 8 pagi, kemudian hari Kamis ada we worship ataupun praise and worship, di mana saya dan Bapak Ibu belajar bersama-sama untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kemudian kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari Jumat kemarin kita kedatangan tamu dari Bandung dan kemudian memberikan LCD proyektor baru, dan itu memang saya mintakan untuk Pogung ya, jadi nanti bisa dipasang untuk gereja Pogung. Jadi kemarin ada 20 hamba Tuhan yang saya ajukan untuk mendapatkan, dan kemudian kita dikasih satu ya, sebab orang itu sudah lihat tempat ini dan kemudian berkata, Pak, ini sudah ada 2 kok minta satu lagi. Masih ada satu gereja Pak di desa yang belum ada LCD-nya, kalau berkenan ya ditinggali, kalau enggak ya dibawa lagi. Kalau puji Tuhan kita ditinggali. Kemarin saya sudah tunjukkan ke Saudara Yoel, nanti kalau pas kita mau pakai saja dibawa ke sana. Begitu ya, jadi kita bersyukur kita juga bisa menjadi saluran berkat dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, tapi gereja kita masih bisa menyalurkan berkat Tuhan kepada orang lain. Itu semua karena Tuhan. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan doa secara khusus, tumpahkan tangan kananmu di atas dadamu, saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, di akhir ibadah ini, jika ada jemaat Tuhan yang menumpangkan tangan kanannya di atas dada mereka, hamba tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi kami percaya di akhir ibadah ini Engkau tetap siap untuk menjawab dan mendengar doa-doa kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang saat ini mungkin berbeban berat, penuh dengan persoalan yang harus mereka selesaikan. Kami percaya pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka semua boleh mengalami kekuatan yang datang dari Tuhan. Kami terus menyerahkan bangsa dan negara Indonesia
Kiranya bangsa ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kembali kenormalan atas bangsa ini. Pemerintah yang ada, berikanlah hikmat marifat secara khusus agar mereka diberikan kemampuan untuk bisa mengatasinya, sehingga bersatu padu dengan seluruh masyarakat Indonesia untuk secara tertib kami bisa mengubah menjadi Indonesia yang sehat kembali. Kami menyerahkan untuk Kabupaten Kebumen, menyerahkan Kota Gombong, menyerahkan wilayah lingkungan di mana kami berada. Biarlah Tuhan Engkau tetap tercampur tangan atas setiap kehidupan lingkungan kota kabupaten ini. Kami percaya perlindungan Tuhan terjadi sehingga kabupaten kami tetap aman, kabupaten kami tetap dilindungi dalam penguasaan yang datang dari Tuhan. Kami percaya kesejahteraannya Tuhan akan limpahkan. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh pekerjaan Tuhan yang ada di Kabupaten Kebumen. Gereja-gereja yang ada, kami dapat bersatu padu untuk kami tetap terus belajar satu dengan yang lainnya, saling menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, memberkati pekerjaanmu di tempat ini, pakai kami semua supaya kami tetap bisa terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi ini. Kami yakin, kami percaya pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Semua yang mereka doakan, Tuhan pasti campur tangan. Terima kasih Bapa. Sudah sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan menjaga, melindungi, tibakan kami di rumah dengan selamat. Dan sebelum kami pulang, jemaat Tuhan juga akan memberikan korban persembahan. Biarlah korban persembahan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri seluruh acara ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Sebentar kita menerima berkat yang datang dari Tuhan. Dan sekarang, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Demi kemurahan Allah, pulanglah dengan membawa rahmat berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam cinta kasih daripada Yesus Kristus sebagai anak yang tunggal, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, memberkati kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Yesus.